Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kami juga segenap tim redaksi mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Nah, teman-teman jangan lupa nanti sore di Ardan Radio pukul 3 sore sampai dengan jam 6 sore ditunggu saja, akan ada pengumuman pemain yang baru, akan ada sesuatu yang memang akan diumumkan oleh Persib Bandung. Berapa jumlah pemain yang akan diumumkan ditunggu saja nanti, dan siapa yang akan diumumkan ditunggu saja nanti. Tapi clue-nya dari Amerika Latin, lebih spesifiknya dari Brazil gitu ya teman-teman. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, ini juga kita masuk ke intermezzo terlebih dahulu teman-teman, yang mana kemarin ada yang nanya mengenai bonus pemain katanya. Jadi bonus pemain ini kan sedang rame nih, katanya Wahaji Umu menerangkan pemain belum menerima hak bonusnya, namun akhirnya ditolak oleh manajemen Persib Bandung sebesar angka yang 1 miliar. Tapi di sini harus kita klarifikasi juga, harus biar teman-teman mengerti gitu ya. Yang belum diterima itu yang dari ASN Pemprov Jabar, bukan dari Gubernur Deddy Mulyadi gitu ya. Nah, ini ada dua hal teman-teman. Kemarin kan ketika Persib juara itu dijanjikan bonus dari Kang Deddy Mulyadi oleh KDM ini 1M, dan itu sudah dibayarkan ya, sudah dibayarkan melalui ya uang pribadi KDM. Nah, yang 1 miliarnya lagi ini kan janjinya 2 miliar, 1M dari pribadi Kang Deddy, satu lagi dari uang hasil patungan Pemprov ASN Pemprov Jabar. Nah, inilah yang menjadi masalah katanya. Jadi ya dari 1M itu ketika patungan, hasil patungan hanya terkumpul 300 berapa juta gitu, atau 300 jutaan, jauh ke 1 miliar. Akhirnya ketika ingin dikasih ke manajemen Persib, ke staf Persib, kata Wahaji Umu, itu akhirnya ditolak. Sudahlah, jangan katanya, jangan ngumpulin gini lagi, karena ini juga nggak jelas gitu ya, dari siapa yang nyumbangnya berapa, si ini berapa, itu nggak ada pencatatannya, sehingga takutnya ada masalah di kemudian hari. Entah itu misalkan bisa dianggap uang suap, bisa dianggap uang ini gratifikasi dan lain sebagainya. Jadi lebih baik ya, takutnya ada hal-hal yang menyeret-nyeret Persib di kemudian hari, lebih baik ditolak katanya. Jadi jajaran direksi Persib Bandung dari mulai Pak Glenn, Wahaji Umo, Pak Kuswara dan yang lainnya ini sudah sepakat ditolak sajalah. Kalau untuk bonus yang dari ASN Pemprov ini mah ya udah nggak usah, karena ya sudah lewat juga lah momennya gitu ya. Daripada menjanjikan 1M ternyata hanya kekumpul 300 jutaan, dan itu pun tidak jelas asal sumbernya, si A nyumbang berapa, kan harusnya ada rinciannya. Tapi ya inilah memang Persib Bandung mudah-mudahan lah terhindar dari hal-hal yang memberatkan di kemudian hari, akhirnya ditolak. Nah, yang ditolak itu sekali lagi yang dari ASN Pemprov Jabar teman-teman, bukan dari KDM, bukan dari Gubernur Jabar gitu ya. Kalau yang dari Gubernur mah sudah diterima oleh Adam Alis dan sudah dibagikan secara merata. Nah, ini yang menjadi harus diklarifikasi dan harus kita sebarkan seluas-luasnya. Jadi jangan lagi gaduh gitu ya masalah bonus ini. Bonus ini sudah diberikan sesuai dengan porsinya, dan satu lagi sudah secara real, sudah secara kemanajerialan itu ditolak gitu ya, yang dari ASN Pemprov Jabar teman-teman. Sudah clear, jadi sudah tidak ada masalah lagi mengenai bonus ini. Nah, kita masuk ke tema utama, yang mana kalau pengumuman pemain nanti sore yang kabarnya dari Brazil, dari Amerika Latin, ini juga
menarik untuk kita simak. Ada pesan dari tim redaksi juga, katanya kita bahas sedikit saja mengenai skema luar apa sih yang akan dilakukan Bojan Hodak di musim depan, teman-teman. Karena kita tahu Bojan Hodak itu Eropa minded, artinya Eropa minded ini dia berpikiran secara Eropa gitu ya, untuk bermain filosofi sepak bolanya bagaimana itu kiblatnya ke Eropa, lalu pemain-pemainnya juga biasanya ngambil dari Eropa dan lain sebagainya. Namun di musim depan sepertinya ini akan bergeser sedikit, teman-teman. Bojan Hodak entah akan mengorbankan gaya bermain Eropanya menjadi Amerika Latin, karena musim depan akan sangat kental nuansa Amerika Latin yang memang jarang terjadi di Persib Bandung, teman-teman. Ini memang menjadikan sepertinya ya pemain asing, khususnya pemain asing, hampir lebih dari 75% akan bernuansa Amerika Latin, teman-teman. Brazil, Argentina, dan selebihnya mungkin ya kalau ada dari Eropa ya hanya beberapa persen saja gitu ya. Nah, ini siapakah kira-kira yang memang berperan secara banyak gitu ya, yang menyebabkan Persib Bandung musim depan akan beraroma kental Timur Tengah, apa namanya, Amerika Latin gitu. Punten, Amerika Latin. Jadi ini ada beberapa spesifikasinya atau beberapa benang merahnya, teman-teman. Benang merahnya adalah musim lalu itu kan warisan beberapa pemain yang dibawa oleh pelatih terdahulu sebelum Bojan Hodak. Nah, Bojan Hodak tinggal ya menyatukan saja. Tapi untuk musim depan ini betul-betul Bojan Hodak ingin menciptakan satu squad yang fresh, satu squad yang lebih solid lagi, satu squad yang memang ingin diciptakan dari awal gitu. Bagaimana cara filosofi dia bermain secara baru di musim depan. Jadi tidak ada lagi embel-embel yang mana waduh pemain Eropa bermain gayanya begini, gayanya begitu. Jadi kenapa sekarang Brazilian Connection katanya gitu ya, atau ya American Latin Connection. Nah, ini menjadikan lebih mudah untuk mengemas tema serangannya. Namun yang menarik adalah musim depan dari beberapa pemain yang negaranya sama, ini tentu saja pemain-pemainnya cepat, teman-teman. Bojan Hodak mengambil pemain-pemain yang cepat. Apakah hasil dari evaluasi musim lalu, yang musim lalu kan lini pertahanan Persib Bandung cukup oke, tapi lini penyerangannya yang agak sedikit menurun gitu ya. Dalam arti kata ya bukan minim gol, tapi strikernya, lini penyerangan Persib Bandung memang agak kurang musim kemarin, walaupun ya produktivitas golnya masih terbantu oleh lini gelandang serangnya lah gitu ya, dari Tyron, dari Ciro, dan beberapa pemain yang lainnya. Nah, untuk musim depan sepertinya Bojan Hodak akan memaksimalkan ya lini belakang oke, lini depan juga oke, atau semua lini memang sudah akan diperbaiki, teman-teman. Nah, ini yang memang menjadikan evaluasi bahwa ya Bojan Hodak butuh pemain cepat, makanya dari segi peremajaan squad gitu ya, dari segi pemilihan pemainnya juga ingin yang memang pemain-pemain cepat, karena bisa melakukan beberapa rotasi gaya permainan yang berbeda. Nah, inilah yang makanya kenapa dari Brazil biar koneksinya cepat katanya gitu ya, biar juga untuk adaptasinya juga nggak lama, karena sesama pemain dari Brazil mah tahu meren gitu ya, cara ngobrol yang enaknya gimana ya, sahate ya kumaha lah, orang Sunda ketemu orang Sunda walaupun di luar negeri misalkan ataupun di mana kan tetap langsung nyambung gitu ya. Walaupun pasti lupa nanya nama tak eta lah kekurangannya mah. Kita ketemu orang Sunda katakanlah di Bali gitu ya. Wah, iya di mana? Di Bandung. Oh, sami gitu ya, ngobrol-ngobrol tapi lupa nanya nama. Nah, ini ya itulah keunikan orang Sunda gitu ya, teman-teman. Nah, ini memang yang akan disosialisasikan oleh Bojan Hodak. Makanya Brazilian Connection ini akan lebih cepat beradaptasi untuk memulai musim yang baru gitu. Salah satu faktornya gitu ya. Kenapa? Makanya wah,
musim lalu hanya 3 pemain Brazil, DDS, Ciro, dan juga Gustavo gitu ya. Kalau sekarang siapa aja yang sudah datang ya, ini mah yang sudah datang, ada William, lalu juga ada Julio Cesar, lalu satu lagi ada satu lagi mah belum ya, baru dari Argentina ada Goicoechea. Nah ini baru 3. Nah selanjutnya ada siapa lagi ya, pokoknya mah dari Brazil lah gitu ya, nanti sore dari Brazil. Saya hampir lagi nih untuk menyebutkan nama, katanya ditahan dulu gitu ya teman-teman. Punten sekali lagi saya tidak lebih belak-belakan, karena ya kita menghargai tim kreatif Persib Bandung lah untuk mengenalkan pemain barunya. Jadi ya kita hanya ngasih kode-kode saja gitu ya, tidak menyebutkan nama. Ya teman-teman juga udah tahu lah, nanti juga nama yang beredar di rumors ini kebanyakan yang benar gitu ya. Nah ini kita masuk saja langsung ke beberapa pertanyaan yang alhamdulillah ini sudah banyak banget pertanyaannya. Dari kemarin juga sudah dikumpulkan, masih banyak teman-teman gitu ya. Itu untuk berita utamanya. Teman-teman jangan lupa nanti sore jam 3 sampai jam 6 sore tungguin di Ardan Radio gitu ya. Jadi ada pengumuman pemain selanjutnya di radio teman-teman, di Antosan nanti sonten. Baik, langsung masuk ke bukan beberapa pertanyaan, ke puluhan pertanyaan ini sepertinya. Langsung kita bahas. Dari sapa, ada yang ingin disapa dulu katanya. Ada dari Bobotoh Majalengka, Anuker ngarantau di Tangerang, Cikupa SSB Dukuh Putra. Wah ini mantap nih, Bobotoh yang ngerantau di Tangerang udah buka SSB ya, SSB Dukuh Putra. Lalu ada dari Bobotoh Malaysia, Hoyong disapa. Wah ini atas disapa Bobotoh Malaysia. Lalu ada dari Kudus hadir, Hatunuhun Kudus. Lalu dari Cikarang, Hoyong disapa oge katanya. Wah Cikarang mangga Wilujeng Sumping gitu. Dan dari Viking Gunung Putri Tara disapa. Wah ini banyak yang ngeluh kayaknya Viking Gunung Putri atas disapa, makanya ditonton teman-teman, Viking Gunung Putri atas disapa ya. Lalu ada dari Bobotoh Kolot Cianjur, lalu dari Bobotoh Tasik, dari Bobotoh Majalengka, dari Cikarang Garut, dari Bobotoh Karawang, Bobotoh Pemalang, dari Kang Uday Asgar. Wah asli Garut gitu ya, Kang Uday asli Garut. Lalu ada dari Bobotoh Winasa Malang, ada dari Bobotoh Korea, lalu Bobotoh Libanon. Wah ini mah luar nagrek sadayana. Lalu ini masuk ke pertanyaan teman-teman. Dari siapa ini teh, nggak ada, langsung pertanyaannya aja lah. Berguinho jadi ke Persib nggak Kang? Wah ini Berguinho, oh ya banyak juga ya kemarin yang nanya Berguinho. Ya dilihat dulu lah postingan saya sebelumnya teman-teman. Ini karena saya nggak bisa ngomong lagi gitu ya, karena sudah masuk lampu kuning ke lampu merah sekarang, karena ya itu tadi alasannya, kita menghormati dari manajemen dulu saja untuk mengumumkan pemainnya biar menjadi surprise, walaupun sebetulnya sudah bocor sana kanan kiri, tapi ya tetap kita hargain sajalah gitu ya. Ditunggu saja teman-teman untuk Berguinho, ya maksudnya nunggu diumumin secara resmi gitu ya oleh manajemen Persib Bandung. Kapan waktunya ya bisa nanti sore, bisa besok, bisa lusa, pokoknya mah di Antosan aja. Tapi yang jelas ya kalau Berguinho ditanya jadi ke Persib nggak Kang, dilihat postingan saya saja beberapa hari yang lalu gitu ya, kira-kira jadi atau tidak gitu. Lalu yang selanjutnya, katanya aparel Persib musim depan mau ganti Kang. Waduh, sampai sejauh ini belum ada info ya, tapi kalau aparel sepertinya masih tetap Sport Tama teman-teman, karena gini ya, kalau saya, ini mah pandangan pribadi saya gitu ya, tidak mengatasnamakan siapapun. Kalau dari saya pribadi, Persib Bandung justru ingin mengembangkan produk-produk lokal tuh ada di Persib Bandung gitu ya. Ini kan Sport Tama produk atau sponsor lokal gitu. Ini jangan lupa sponsor, walaupun ya penyedia aparel itu kan ada termasuk jersey, kaos kaki dan lain sebagainya. Nah ini memang tidak murah juga gitu menjadi satu sponsor atau penyedia
kebutuhan jersey Persib Bandung. Nah, Sportama ini salah satunya juga kan memang sister atau apa ya bahasa sederhananya tuh salah satu anak perusahaan dari Pak Glenn lah gitu, atau ya rekan bisnis Pak Glenn juga, namun ada saham Pak Glenn di situ. Jadi setidaknya untuk sponsor-sponsor ini yang kira-kira memang menguntungkan dan ada gitu uangnya jelas, ya sepertinya akan tetap dipertahankan. Kecuali kalau aparel luar ini kan beberapa lama juga kita sempat lah beberapa tahun yang lalu gitu ya, itu memang pakai brand luar. Tapi ya kalau sekarang atau musim depan dia berani lebih tinggi harga dari Sportama bisa jadi. Tapi kalau sejauh ini sepertinya masih Sportama gitu teman-teman. Nggak tahu ya kalau nasib kedepannya sponsor bagaimana, tapi kalaupun ada sponsor, sepertinya sponsor yang lain yang akan masuk, bukan brand, maksudnya sponsor biasa gitu ya, sponsor bahan bangunan gitu ya, atau sponsor produk yang lain ya ada yang masuk teman-teman. Lalu selanjutnya, Matko Zirdum jadi tekang. Wah, ini juga kawan-kawan ini tidak jadi gitu ya. Marco Zirdum tidak jadi ke Persib karena hasil dari seleksi dari 20 pemain katanya menjadi 5 pemain, menjadi 3 pemain, Marco Zirdum dieliminasi karena beberapa faktor. Tapi yang jelas Bojan Hodak di sini sudah mengatakan tidak akan bekerja sama dengan mantan anak buahnya atau mantan pemainnya lah. Jadi musim depan pure itu pemain-pemain yang baru akan bekerja sama dengan Bojan Hodak. Jadi tidak ada anak asuh Bojan Hodak dimanapun yang menjadi punggawa Persib Bandung musim depan gitu ya. Nah, bisa jadi ya mungkin nggak tahu di last minute atau bagaimana, karena kan sekarang kita masih butuh butuh beberapa pemain teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, Persib jadi pakai kiper asing nggak Kang? Nah ini menarik nih pertanyaan. Kalau kemarin kan kita lebih concernnya kiper dan juga striker gitu ya. Kalau sekarang striker insya Allah lah kita sudah regret teman-teman, kita sudah tidak perlu khawatir lagi, sudah agak bisa bernafas lega kalau masalah striker. Dan kami pun ya di redaksi ya alhamdulillah gitu ya melihat ya pemain yang mungkin nantinya berposisi sebagai striker ya oke lah gitu, kita percayakan saja kepada pilihan yang sudah ditetapkan. Namun untuk penjaga gawang, jadi kalau katakanlah Persib kan baru kedatangan katakanlah 3 pemain asing gitu ya, demi menggenapi kuota 8 pemain asing berarti kan kurang 5 nih. Nah kalau sekarang sore nanti misalkan ada berapa yang diumumin, ya besok ada berapa, berarti ya masih ada yang kurang posisi penjaga gawang dan posisi back tengah. Walaupun kemarin baru masuk Julio Cesar, tapi masih ada satu lagi. Apakah back tengahnya nanti akan diisi oleh pemain diaspora atau pemain timnas kita gitu ya, atau bagaimana, atau pemain lokal? Lalu juga kalau memang diisi oleh pemain lokal ya otomatis ada satu kota asing yang memang dikhususkan oleh penjaga gawang atau untuk penjaga gawang, karena mau tidak mau Bojan ingin semua lini itu membantu penyerangan gitu ya, termasuk dari penjaga gawang. Kalau kemarin kan membawa Kevin Ray Mendoza alasannya untuk build up serangannya bagus, tapi beberapa kekurangannya juga ada gitu ya. Kalau Teja ya mungkin memang bagus tapi build upnya katanya masih kurang, jadi ya harus saling melengkapi. Nah mungkin untuk penjaga gawang sektornya akan ada pemain asing lagi gitu ya, karena tren di Liga 1 sekarang rata-rata menggunakan pemain asing juga. Dan untuk di level Asia apalagi gitu, kita harus punya yang memang ya lebih bagus lah dari beberapa hal yang diperlukan oleh Bojan Hodak. Sehingga ditunggu saja teman-teman, ini yang masih mungkin yang sedang difinalisasi oleh manajemen, salah satunya sektor penjaga gawang gitu ya, ditunggu saja. Lalu Nick jadina Fik Kadewa Kang, duh lebar. Ya udahlah, kalau ya memang begitu ya, sudah fix mah ya sudah direlakan saja. Ya kumaha gitu ya, antara percaya nggak percaya. Kalau saya dulu
atau ya awal bulan waktu dikirim itu, wah ini ke dewa, tapi ya sudahlah, mungkin itu sudah memang nasibnya ke dewa teman-teman. Next, benar, kapan Kampung Persib dibangunnya Kang? Kampung Persib, saya mah agak sedikit bukan pesimis gitu ya, tapi sepertinya masih akan agak lama kalau Kampung Persib, sekitar 2 atau 3 musim ke depan atau 2-3 tahun ke depan teman-teman, karena sponsor utama aja sekarang kita masih lobby gitu ya, maksudnya dari untuk training centernya, lalu dari renovasi stadion. Kalau sudah ada itu aja untuk investornya atau calon investornya, baru kita bisa nerka-nerka nih. Tapi kalau sekarang kan belum diumumkan apakah Allianz jadi atau tidak atau bagaimana. Nah, jadi ya kita masih berasumsi saja ini masih 2 sampai 3 tahun ke depan, baru ya itu pun baru mungkin mulai apanya dulu gitu ya untuk Kampung Persib, begitu teman-teman. Ya mudah-mudahan secepatnya sajalah. Lalu juga waduh, ini masih banyak ya. Terakhir aja, nah ini menarik nih, ada pertanyaan yang lucu nih. Satu aja ya, saya bacain pertanyaan terakhir yang agak lumayan unik. Kang, Dewa nggak suruh ganti model rambutnya gitu, itemin aja lah sekalian. Nah ini Dewa nggak, sudah kok kemarin katanya sudah cukur rambut, bahkan sudah diitemin juga. Nanti ada fotonya nggak kita? Ada ya? Ya udah, nanti iya, nanti kita coba tampilin foto Dewangga yang sudah hitam rambutnya dengan saya yang baru Julio Cesar gitu ya. Nah, nanti kita coba tampilin, dan ini juga menjadi akhir daripada perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.